Buddies, di tayangan sebelumnya kita sudah ngedate dengan pacar sewaan sampai ngobrol di sleep call. Sekarang kita akan bahas bisnis rental pacar dan apa kata psikolog tentang bisnis ini. Rental pacar mungkin belum akrab di telinga kebanyakan orang Indonesia. Tapi bisnis sewa pacar ini sudah lama populer di Jepang. Rental pacar di Jepang dikenal dengan istilah rentaru kanojo atau rentaru kareshi. Harga sewanya cukup mahal. Biaya sewa pacar di Jepang rata-rata sekitar 500.000 hingga 700.000 rupiah per jam. Sementara di Indonesia, berdasarkan pantauan Badiku, ada puluhan akun penyedia jasa rental pacar offline maupun online. Tarif rental pacar ini bervariasi. Untuk rental pacar offline atau kencan tatap muka, tarifnya berkisar antara 350.000 sampai 600.000 rupiah per 6 jam. Sementara untuk rental pacar online, biayanya berkisar antara 5.000 hingga 900.000 rupiah, bergantung dari durasi dan paket yang dipilih. Pacar sewaan yang biasa disebut talent ini umumnya berusia 18 hingga 20 tahunan. Namun kebanyakan talent yang tersedia di Indonesia adalah perempuan, terlebih untuk kencan offline, sementara boyfriend yang tersedia lebih terbatas. Salah satu agen rental pacar yang punya ribuan followers di media sosial adalah Rental Girlfriend Uwu. Menariknya, agen ini dibentuk oleh gadis berusia 19 tahun yang tercatat sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Malang, Jawa Timur. Maheswari Sasi Karana Safa Maharani atau lebih akrab dipanggil Safa membentuk agen Rental Girlfriend pada 16 Desember 2021 karena iseng. Ia mengaku tak perlu modal sepeser pun untuk membuka bisnis ini. Saat pertama dibuka, agen ini hanya memiliki 3 talent, termasuk Safa yang juga merangkap sebagai girlfriend sewaan. Kini Safa telah memiliki 11 talent yang tersebar di Malang, Jakarta, Bogor, dan Bandung. Talent yang sudah direkrut Safa berusia antara 18 hingga 28 tahun. Safa hanya menyediakan talent perempuan. Minimnya permintaan pasar terhadap boyfriend jadi penyebab agen miliknya memilih fokus ke rental girlfriend. Safa tak lagi menjadi talent, ia lebih fokus memantau jalannya agen rental pacar. Sebagai pemilik agen, Safa mengambil bagian 20% dari fee atau biaya jasa talent yang dirental. Dalam sebulan, omset yang diperoleh Safa berkisar antara 3 hingga 6 juta rupiah. Bagi Safa, tantangan terbesar bisnis ini adalah makin banyaknya kompetitor yang bermunculan. Tapi rental pacar milik Safa punya keunikan sendiri. Tidak seperti penyedia jasa rental pacar pada umumnya, calon klien dapat melihat dengan jelas wajah-wajah para talent yang disewakan Safa. Padahal umumnya agen rental pacar menyamarkan wajah talent, bahkan ada yang enggan diekspos media. Jadi penasaran nih, bagaimana ya cara Safa menjalankan bisnis rental pacar ini? Awalnya dulu emang saya kepikiran buat ini, tertutup juga. Nah, cuman dari segi pertimbangan kok kayak di mereka ini kebanyakan ini kurang terekspos gitu loh, kurang banyak orang yang belum tahu. Terus tiba-tiba kayak, oh kita coba ini aja deh, diekspos aja wajah kita, kan belum ada yang kayak gitu. Nah, emang banyak pro dan kontra kan, tapi ya udah itu emang risiko kita. TikTok, di Facebook, di Instagram, di orang-orang kan kayak gini kan, rata-rata cowok-cowok nih pasti kan ngeliat cewek yang cakep langsung kayak gitu ya, jadi lebih mudah menarik mereka aja gitu daripada pakai yang anonim kayak anime gitu. Terus mau diwawancara karena ya saya ingin menunjukkan aja kalau emang rental seperti ini tuh ada dan tidak berbau negatif. Kebanyakan dari mereka kayak berpikir kayak ini bedanya ini sama aplikasi hijau apa gitu. Terus memang beda gitu. Jadi kita mau diwawancarain karena ya biar mereka jelas, biar mereka tahu, semua tahu gitu. Umurnya tuh dari 16 sampai 40 tahun. Terus kebanyakan dari mereka tuh lebih banyak pekerja daripada mahasiswa ya. Lebih banyak pekerja, ada pekerja kantoran, terus ada yang freelance, ada yang kayak kerja jadi cafe bar gitu. Banyak itu dating online, chatting sama pub selfie, itu paling laris. Kebanyakan dari mereka ini itu introvert, jadi jarang bersosialisasi dengan cewek, terus nggak bisa. Mereka bilangnya nggak bisa ngobrol sama cewek, terus pengen ngerasain punya pacar tuh kayak gimana, support system kayak gimana gitu. Jadi mereka kebanyakan tuh pesannya tuh
chatting terus sama pap selfie kan mereka kan juga kepo kan kayak emang iya secantik kayak di bio profilnya gitu, kayak gitu sih. Terus voice note juga biasanya tuh juga laris voice note. Yang pertama pastinya ininya good looking. Yang pertama pastinya cara yang cantik, terus yang badannya emang bagus itu. Terus yang kedua itu dari ini umur juga, rata-rata umurnya tuh malah belum legal gitu, di bawah 17 tahun. Saya takut mau bekerja kan yang emang belum legal. Yang ketiga ini, saya sebelum saya terima jadi talent, saya ada masa trial dulu selama 1 minggu. Kita lihat sih ini performa mereka tuh kayak gimana. Trialnya tuh ini online date. Yang ngetes ini sebenarnya ini teman saya. Jadi saya kadang kayak kamu coba sih kayak minta papkem dia, terus minta kayak request, terus kamu agak aneh-aneh gitu cara mereka menanggapi kamu tuh seperti apa gitu. Terus kebanyakan dari mereka tuh kayak asal ikut. Terus waktu selama seminggu tuh malah kayak kadang malah ada berhenti tengah jalan gitu. Malahan kadang tuh dari 10 orang nih yang bagus tuh cuma 1 sampai 2 orang doang. Ini benar-benar susah banget gitu. Mau si talent nih baper, mau si customer nih baper, kita bebas. Apalagi sampai pacaran itu emang dulu pernah kejadian tuh, sampai pacaran kita ya udah bebas sekali. Kalau udah pacaran itu balik lagi ke pasangan kalian itu, masih memperbolehkan kalian bekerja di sini atau tidak. Kalau masih memperbolehkan, yang penting profesional. Jadi kayak kalau kerjaan ya kerjaan, kalau hubungan kalian ya hubungan kalian, jangan sampai dibawa-bawa ke kerjaan gitu. Stafa mengaku bisnis yang dijalaninya tak lepas dari risiko. Kejadian terburuk yang pernah dialami talentnya adalah saat seorang klien mengirimkan foto alat vital dalam kencan online. Karena itu, untuk menjaga keamanan talent, Rental Girlfriend UWU wajibkan klien untuk memberi foto KTP, tidak menerima klien yang berstatus menikah, lokasi kencan offline wajib di tempat ramai, dan talent juga boleh meninggalkan klien jika terjadi hal-hal tidak diinginkan. Bahkan jika dibutuhkan, talent boleh meminta untuk didampingi bodyguard yang memantau kencan dari kejauhan. Sebegitu mengganggukah rasa kesepian hingga jasa rental pacar bermunculan? Konselor psikologi Alki Almakiyah menyebut bahwa rasa kesepian adalah faktor pemicu terbesar kedua timbulnya gangguan kesehatan mental setelah ditinggal mati orang yang dicintai. Di samping itu, ada rentang usia tertentu di mana manusia sangat membutuhkan keintiman dengan orang lain. Begini nih penjelasan lengkapnya. Remaja sampai dewasa 18 sampai 40 tahun itu sedang berada dalam fase yang namanya intimacy versus isolation. Nah, artinya apa? Di usia segitu, kebutuhan kita untuk berhubungan intim, dekat, lekat, attachment dengan orang lain itu lagi tinggi-tingginya. Nah, ketika pada fase dia tidak mampu menemukan pasangan untuk diajak intimacy, dia akan merasa terisolasi dan kesepian nih. Dan biasanya jalan pintasnya bisa jadi salah satunya ada dengan cara sewa pacar. Sewa pacar ini bisa dibilang adalah cara yang instan. Jadi bisa dibilang ya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan afeksinya. Apalagi sifatnya tentatif gitu ya. Hanya hubungan tentatif sementara yang tidak didasari rasa ketulusan yang sebenarnya gitu. Walaupun itu memang pilihan masing-masing, dia hanya misalnya untuk memenuhi memperoleh validasi orang lain atau apapun. Tapi kalau cara-cara instan itu biasanya kurang lebih manfaatnya tidak lebih banyak daripada dampaknya gitu. Dia jadi pacar karena dia dibayar gitu. Sementara dasarnya sebuah hubungan kan apa sih? Semuanya ketulusan, kemudian keikhlasan untuk saling menerima dan memberi gitu, tanpa ada embel-embel karena lo dibayar gitu. Gue dibayar ya udah gue baik sama lo. Seharusnya kan tidak seperti itu. Sangat transaksional dan tidak, ya lagi-lagi menurut saya itu tidak akan memenuhi kehausan afeksi yang sebenarnya.
Karena rasa kesepian adalah salah satu gejala gangguan kesehatan mental, maka Alki berpendapat cara terbaik atasi kesepian sama dengan menangani mental breakdown. Pertama, kamu perlu bercerita pada seseorang yang bisa kamu andalkan. Kedua, coba berjalan-jalan ke sekitar tempat tinggalmu karena berpindah tempat dapat mengubah emosimu. Ketiga, gabung dengan komunitas yang punya passion sama denganmu. Selagi kaum muda dihantui kesepian, bisnis rental pacar tentunya akan makin berkembang. Apakah ini solusi yang tepat? Jawabannya kembali lagi ke dirimu, Badis. Apakah kamu tertarik untuk mencoba rental pacar? Atau justru masih merasa aneh dengan fenomena ini? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa like dan share.